Mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian kurban. Kurban itu apa sih? Kurban secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yakni qoruba yaqrobu kurbanan, yang berarti dekat, mendekatkan, dan menghampiri. Kemudian pembahasan yang berikutnya yakni mengenai hukum kurban. Hukum kurban itu apa sih? Hukum kurban itu ada dua, yakni sunnah muakkad dan wajib. Yang pertama yakni sunnah muakkad. Menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama menjelaskan bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Yang artinya sunnah muakkad itu ketika seseorang melakukan hal tersebut maka ia mendapatkan pahala. Namun jika tidak, maka dia tidak berdosa. Jadi jika dikaitkan dengan kurban, jadi ketika seseorang menunaikan ibadah kurban, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun jika tidak pun tidak apa-apa, dia tidak akan berdosa. Kemudian hukum kurban yang kedua yakni wajib. Kurban dapat berubah hukum menjadi wajib ketika ada dua sebab. Yang pertama yakni ketika orang itu sudah bernadar ingin berkurban, maka ketika dia sudah berjanji ingin menunaikan kurban, maka dia wajib untuk menunaikan kurban tersebut. Kemudian yang kedua, ketika seseorang membeli hewan kemudian mengatakan bahwa hewan itu adalah hewan kurban atau dengan perkataan yang mirip-mirip dengan perkataan tadi, maka dia wajib menunaikan kurban. Sedangkan secara istilah, kurban atau dengan nama lain al-udhiyah adalah menyembelih binatang kurban pada hari raya Idul Adha yakni tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari tasyrik yakni tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang berikutnya yakni ketentuan-ketentuan kurban. Mengenai ketentuan kurban, yang pertama yakni ada jenis dan syarat hewan kurban. Yang pertama yakni jenis hewan. Jenis hewan kurban yang boleh digunakan untuk berkurban yakni unta, kerbau, sapi, kemudian domba, dan kambing. Kemudian yang kedua yakni jenis kelamin. Mengenai jenis kelamin boleh betina maupun jantan. Namun para ulama lebih mengutamakan menggunakan hewan kurban yang berjenis kelamin jantan. Kemudian ketentuan kurban yang selanjutnya yakni terkait dengan umur hewan yang akan digunakan untuk kurban. Terkait dengan hal ini terbagi atas 4 golongan. Yang pertama yakni doknon. Apa itu doknon? Doknon adalah bir-biri atau domba yang berusia 1 tahun lebih, yang hampir 2 tahun, atau yang sudah berganti gigi atau disebut dengan musinah. Kemudian ma'zun. Apa itu ma'zun? Ma'zun adalah kambing yang berusia 2 tahun atau 3 tahun yang sudah berganti gigi. Kemudian yang ketiga yakni ada bakoron atau jamason, yaitu kerbau atau sapi yang berusia 2 atau 3 tahun. Kemudian yang selanjutnya yakni ada ibiliyun, yakni unta yang berusia 5 tahun lebih, yang hampir 6 tahun. Ketentuan berikutnya yakni terkait waktu penyembelihan hewan kurban. Jumhur ulama mengatakan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban itu pada 10 Dzulhijjah setelah dilaksanakannya sholat Idul Adha.
kurban, yakni sebelum matahari terbenam pada terakhir hari tasyrik, yakni 13 Dzulhijjah. Kemudian tempat penyembelihan hewan kurban. Berkaitan dengan tempat penyembelihan kurban, lebih utamakan dilaksanakan di dekat dengan dilaksanakannya sholat Idul Adha. Namun tak diperbolehkan juga dilaksanakan di rumah, di musola, atau di tempat lain. Karena sahabat pun menyembelih hewan kurbannya di mansar atau sering disebut dengan penjagal atau tempat pemotongan hewan. Demikian sedikit pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf karena masih terdapat banyak salah-salah penyampaian. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.